lagi saya terus akan berharap bahwa gelombang isu ke depannya ini sudah mulai kemudian ada memainkan isu politik. Saya harap isu-isu yang dimainkan itu adalah isu-isu yang sehat dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kemarin saya memberikan informasi tentang berbondong-bondongnya kader Nasdem di Jawa Barat. Sampai 5.000 orang yang keluar dari Partai Nasdem. Dan saya mendapatkan informasi itu dari sebuah berita. Dan saya cantumkan linknya. Ternyata kabar itu dikonfirmasi lagi oleh berita dari Detik Jabar. Dan yang mengkonfirmasinya bernama San Mustafa. Beliau sebagai ketua Nasdem Jawa Barat. Kata beliau bahwa kabar tersebut adalah hoax. Justru kader-kader di Nasdem Jawa Barat itu solid. Semuanya mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai capres Nasdem. Ini penting untuk kemudian saya kabarkan karena saya pun ingin mengkonfirmasi tentang berita yang kemarin. Ternyata kemarin itu beritanya hoax. Pernah terjadi, cuma bukan sekarang. Pernah terjadi kemudian ribuan kader Nasdem itu keluar, tetapi bukan di 2022 ini. Oke, kita baca beritanya ya dari Detik Jabar. Ribuan kader Nasdem Jabar mundur massal. San Mustafa. Titik 2 hoax. Kata beliau, kita baca. DPW Partai Nasdem Jawa Barat diterpa kabar tak sedap usai resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ribuan kader Nasdem Jabar dikabarkan mundur massal usai pengusulan tersebut. Merespon hal itu, Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, San Mustafa, menegaskan kabar tersebut tidak benar alias hoax. San memastikan kadernya di daerah solid mendukung Anies usai diusung menjadi capres dari Nasdem. Saya pun berharap kader Nasdem yang ada di Jawa Barat itu solid. Karena Jawa Barat bos, dan pasti bakal solid. Paham kan alasannya? Lanjut. Hoax itu berita lama. Berita 30 Januari 2013. Nasdem Jabar solid mendukung Anies Baswedan, kata San kepada Detik Jabar. Lanjut, San mengklaim pengusungan Anies menjadi capres Nasdem justru menimbulkan simpati dari masyarakat Jawa Barat. So pasti Jawa Barat dilawan. Banyak warga menurutnya kini mau memberikan dukungannya kepada Nasdem dan bahkan ingin ikut bergabung untuk memenangkan Anies Baswedan. Lanjut, bukan hanya dari kader Nasdem, tapi banyak juga dari masyarakat yang merasa aspirasinya terwakili oleh Nasdem. Banyak yang mau memberikan supportnya ke Nasdem dan banyak yang mau ikut bergabung untuk memenangkan Anies, tuturnya. Lanjut, dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD Partai Nasdem Jawa Barat, Rendiana Awangga, juga memastikan kabar kader Nasdem mundur massal di Jawa Barat itu adalah hoax. Ia mengungkap berita itu merupakan informasi lama saat terjadi peralihan Nasdem dari ormas ke partai politik. Satu kali lagi, pernah ada pengunduran massal ya Nasdem, tetapi bukan terjadi di 2022, tetapi terjadi di 2013. Ketika peralihan Nasdem dari ormas ke partai politik. Lanjut, itu mah berita hoax. Berita tahun 2013 saat proses perubahan dari ormas ke partai. Sepertinya ini ada beberapa orang berusaha mengirimkan berita yang tidak relevan dengan pencapresan Anies. Saya termasuk orang yang kemarin membahas
Kalau itu adalah berita hoax, saya konfirmasi di sini itu adalah hoax. Jadi saya pun berdasarkan berita kan, saya kemarin juga mengatakan mudah-mudahan ini nggak benar, ternyata memang benar, nggak benar gitu loh ya. Lanjut. Di kota Bandung sendiri, awang tak menampik ada sejumlah kadernya yang kontra dengan keputusan pencapresan Anies. Namun setelah diberi penjelasan, mereka akhirnya mengerti dan kini makin solid dengan keputusan Nasdem. Bahkan malah banyak yang mau ikut gabung ke kita. Per kemarin aja, yang daftar keanggotaan secara mandiri lewat digital udah ada 42 orang di kota Bandung. Itu di luar yang WhatsApp dan DM ke saya, ingin ikut terlibat dalam pemenangan Anies pungkasnya. Jadi jelas di sini bahwa informasi yang kemarin saya sampaikan dari sebuah berita tentang mundurnya kader Nasdem ribuan sampai 5.000 itu adalah berita 2013 yang dimuat ulang setelah Nasdem ya menjagokan Anies di Pilpres 2024. Satu kali lagi saya berharap bahwa memang pertengkaran Pilpres ini secara sehat. Jadi kalau ada orang yang membicarakan tentang informasi yang hoax, ya itu harus imbangi dengan narasi-narasi yang lain juga, supaya terjadi dinamika yang sehat, bukan lempar hoax sana, lempar hoax sini. Maka satu kali lagi saya berupaya untuk seobjektif mungkin melihat, membaca berita. Meskipun saya ada keberpihakan secara individu, secara subjektif saya. Ya, itu adalah hak saya sebagai warga Indonesia menilai calon pimpinan, apalagi sampai presiden. Itu adalah hak saya. Kemudian saya menemukan sebuah fakta berita, saya akan baca di sini. Kalaupun apa yang saya sampaikan itu adalah salah dan ada berita klarifikasinya, ada berita konfirmasinya, ada berita pembenarannya, maka saya pun akan membaca itu. Dan saya berharap, satu kali lagi saya berharap di Pilpres menuju Pilpres 2024 ini memang Indonesia masyarakatnya dididik dengan isu-isu yang sehat tanpa ada hoax di sana, tanpa ada menyudutkan yang tidak benar. Ya, satu kali lagi menyudutkan yang tidak benar. Kalau saya kemarin di dalam narasi saya secara pribadi kurang sreg kepada pribadi Anies karena urusan Pilkada DKI 2017 yang bagi saya sangat mencekam sekali. Itu adalah pandangan saya secara subjektif kepada Anies. Mungkin orang lain punya pandangan yang berbeda dan itu adalah hak dan itu masih menurut saya sehat. Ya, menurut saya itu masih sehat. Dan satu kali lagi saya terus akan berharap bahwa gelombang isu ke depannya ini sudah mulai kemudian ada memainkan isu politik. Saya harap isu-isu yang dimainkan itu adalah isu-isu yang sehat dan mencerdaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, harga mati.